Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah kejanggalan dari kasus di Subang, Jawa Barat ini. Ini dikatakan memiliki kesulitan yang cukup tinggi, sama dengan kasus lainnya yang sampai saat ini belum juga terungkap, yakni kasus pembunuhan seorang mahasiswa Universitas Indonesia, Akseina Ahad Dori. Ia adalah putra dari salah seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara. Berikut informasinya. Pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat hingga kini masih menyisakan tanya. Sebulan dilakukan penyelidikan, titik terang tak kunjung datang. Yang jelas ya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Karena apa yang terutama adalah tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Ya, tidak ada saksi itu. Sehingga bagaimana Polri mengungkap daripada kasus ini dengan melakukan olah TKP, mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejadian itu. Dari bukti-bukti itulah nanti akan diteliti oleh penyidik, sehingga penyidik dapat mengungkap kasus itu. Ada yang menarik, sejumlah kejanggalan menyeruak. Pertama, tak ada tanda pelaku pembunuhan masuk ke dalam rumah secara paksa. Tidak ada kerusakan pada pintu maupun jendela rumah sedikit pun. Atas fakta ini, polisi meyakini pelaku telah mengenal baik kondisi rumah. Dugaan pada orang dekat pun sempat mengemuka. Kemudian polisi menduga pelaku pembunuhan lebih dari satu orang. Hal ini lantaran ditemukannya 2 jejak kaki berbeda di lokasi pembunuhan. Kejanggalan lainnya, tak ada barang yang hilang selain sebuah telepon genggam milik Amalia. Ada apa? Adakah hal penting yang terekam dalam ponsel ini? Polisi juga menemukan sebuah helm di TKP yang diduga milik pelaku pembunuhan. DNA diperiksa dan akan dicocokkan dengan para calon tersangka. Siapa dalangnya? Belum juga terbuka. Sejumlah saksi diperiksa dan nama pun mencuat. Masalah keluarga disebut-sebut jadi penyebabnya. Akibat suami korban yang memiliki istri muda. Sering neror gitu. Kata saya teh udah sekarang mah jangan sama-sama gitulah, saya teh yang kan nge-WA gitu ya. Kata saya udah hapus itunya, soalnya kalau dilihat mah sakit hati, kata saya teh. Udah we nomornya itu kartunya ganti, kata saya gitu. Biar dia nggak neror terus. Tudingan bisa saja dilontarkan, namun tentu asas praduga tak bersalah harus dijaga. Kuasa hukum Yosef pun sodorkan sejumlah fakta, membantah semua tudingan. Pada saat kejadian mereka sedang bersama-sama dan jarak mereka dari lokasi kejadian itu kurang lebih perjalanan 20 menit lah. Dari Serang Panjang ke Kalijati itu kurang lebih 20 menit. Jadi alibi mereka kuat. Pembunuhan ini bukanlah kasus pertama yang menggantung. Jauh ke belakang, ada kasus dugaan pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia Akseina Ahad Dori. Jenazahnya ditemukan di Danau Area Kampus UI Maret 2015 silam. Sempat diduga bunuh diri. Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ini disebut polisi sebagai korban pembunuhan. Hingga kini pihak kepolisian masih belum menemukan titik terang atas kematian Akseina. Ya kita sekarang berbeda-beda. Namanya itu masih hutang ya, hutang. Jadi kita perlu melakukan penyelidikan, mencari teman-teman baru apakah kita nanti bisa mengungkap siapa. Memang tak semua kasus pasti bisa terungkap cepat. Ada kasus dengan tingkat kesulitan tinggi yang butuh waktu lebih lama. Namun tak sedikit pula misteri pembunuhan yang diungkap cepat kepolisian. Proses hukum yang menjadi pertaruhan, tak boleh menuding orang serampangan. Saudara, kasus pembunuhan dengan tingkat kesulitan tinggi, tapi bukan berarti tak ada jalan keluar yang menanti. Ada satu prinsip dalam setiap pola-pola jahat.
tidak ada satu perbuatan pun yang tidak meninggalkan jejak. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.